Lu pernah dengar nggak sih orang-orang yang bilang, kalau kita mau serius dalam memberantas korupsi, kita mesti hapus satu generasi. Dan yang tua-tua, yang korup-korup nih, hilangin aja semuanya, ganti semuanya dengan anak muda. Pernah dengar? Ini udah ada dari dulu nih. Udah ada dari dulu pernyataan seperti ini. Dan dari dulu, gua dan cukup banyak orang merasa itu adalah pernyataan yang tolol. Bukti ketololan itu muncul lagi hari ini dalam nama Nur Afifah Balqis. 24 tahun saja usianya, koruptor. Kalau emang lu bener mendapatkan duduk dialog sama Oke, sebelum kita mulai mau ngingetin Festival Hiduplah Indonesia Maya. Ini adalah festival yang berangkatnya dari podcast gua, Siniar Hiduplah Indonesia Maya, yang udah jalan dari 2020. Lalu 3 tahun belakangan ini menjelma dalam bentuk festival. Jadi ada festivalnya, ada off-air-nya. Merch-nya kan udah ada, podcastnya udah ada, fanbase-nya namanya Himpunan, dan ada festivalnya. Festivalnya udah jalan dari tahun 2022, 2023, 2024, 2025 jalan lagi. Kali ini Festival Hidup Indonesia Maya dilakukan di Bandung. Dan hanya di kota Bandung, nggak ada turnya. Hanya di kota Bandung, di Auditorium Unpar. Tanggal 16 Agustus 2025. Dan tiket sudah bisa dibeli di periode normal. Mulai sekarang di loket.com, silakan disikat aja. Dengan, seperti juga tahun-tahun sebelumnya, ada monolog kebangsaan, ada talk show, ada stand up comedy. Yang baru di tahun ini ada musik. Semuanya punya konsep social commentary. Monolog kebangsaannya adalah Anies Rashid Baswedan sebagai monolog kebangsaan. Talk show-nya adalah gua, dan gua akan mewawancara bocor alus politik. Empat-empatnya muncul. Cica, Rikang, Hussein, dan juga Mas Pram. Stand up komedinya dari Sammy Not a Slim Boy dan juga Gusman Sige dengan performance musik dari Jason Ranti. Sikat tiketnya di loket.com. Sudah bisa dibeli. Ada tiket live streamingnya, ada tiket offline-nya untuk nonton langsung di sana. Silver 4,5, Gold 600.000, Platinum 850.000, live streamingnya Rp200.000. Dan lu bisa beli pakai bank saku dan mendapatkan potongan 50.000 kalau gua nggak salah. Oke, mari kita masuk. Untuk punya konteksnya, kita akan bacain artikel dari kompas.com. Sosok Nur Afifah Balqis viral di media sosial dan disebut sebagai koruptor termuda di Indonesia. Tapi sebenarnya perempuan asal Balikpapan, Kalimantan Timur sempat menjadi sorotan publik di awal 2022. Namanya mencuat setelah ikut terjaring dalam operasi tangkap tangan OTT terkait kasus dugaan suap di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Perempuan kelahiran 97 tahun ini, kelahiran tahun 97 ini, 97 tahun, tahun 97 ini, dijuluki sebagai koruptor termuda karena usianya yang baru 24 tahun ketika dia ditangkap. Meski tergolong muda, Nur Afifah sudah menduduki posisi sebagai Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan. Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan. Partai Demokrat Balikpapan. Partai Demokrat. Katakan tidak pada korupsi. Nur Afifah Balqis menjadi 1 dari 10 yang diamankan dalam OTT KPK pada Rabu 12 Januari 2022 yang lalu. Ditangkap bersama dengan Bupati Penajam Pasir Utara, Abdul Ghafur Mas'ud. Dan sejumlah pejabat daerah lainnya termasuk PLT Sekda, PLT-nya loh, PLT Sekda PPU Mulyadi, Kepala Dinas PU dan Tata Ruang PPU Edi Hasmoro, serta Kepala Bidang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jusman. Nah, ini nilai total proyek yang diagendakan mencapai 112 miliar, ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Beberapa proyek tersebut diantaranya pembangunan Jalan Sotek Bukit Subur senilai 58 miliar dan pembangunan gedung perpustakaan senilai 9,9 miliar. Nah, peran Nur Afifah dalam korupsi, dia berperan penting dalam pengelolaan aliran dana suap karena kan dia bendahara. Menurut KPK, uang hasil korupsi disimpan di rekening pribadi milik Nur Afifah yang kemudian digunakan untuk kepentingan Bupati Abdul Ghafur. Jadi masuk ke rekening dia untuk kepentingan Abdul Ghafur. Mungkin disuruh Bupati Abdul Ghafur dan mungkin dia iya-iya aja, tapi ya jadi kaki tangan ya. Dan dia nggak mungkin lah, nggak tahu, namanya juga bendahara partai ya, masa nggak ngerti kayak gini-gini.
Tersangka Abdul Ghafur Mas'ud diduga bersama dengan Nur Afifah Balqis menerima, menyimpan, dan mengelola uang dari para rekanan dalam rekening bank atas nama Nur Afifah Balqis. Tak hanya proyek, Abdul Ghafur juga diduga menerima uang suap terkait perizinan hak guna usaha, lahan sawit, dan perizinan bleach plant, pemecah batu di PPU. Gitu kurang lebihnya. Kronologis. Penangkapan Abdul Ghafur dan Nur Afifah berawal dari laporan masyarakat adanya transaksi mencurigakan. Menindaklanjuti informasi tersebut, KPK melakukan pengawasan di Jakarta dan Kalimantan Timur. Pada 11 Januari 2022, orang kepercayaan Abdul Ghafur, Nispu Hadi, mengumpulkan uang tunai sebesar 950 juta dari sejumlah kontraktor di Balikpapan. Uang itu kemudian dibawa ke Jakarta dan diserahkan ke Abdul Ghafur melalui Rizky, orang kepercayaannya. Keesokan harinya Abdul Ghafur, Nispu Hadi, dan Nur Afifah pergi ke sebuah mal di Jakarta Selatan. Mal apa yang suka dipakai koruptor ya? Di sana Abdul Ghafur meminta Nur Afifah menambah 50 juta dari rekeningnya hingga total mencapai 1 miliar. Uang itu kemudian dimasukkan ke dalam koper yang dibawa oleh Nur Afifah. Saat ketiganya keluar dari lobi mal, tim KPK langsung mengamankan mereka. Tim KPK seketika itu langsung mengamankan uang tunai sejumlah 1 miliar. Namun Alex tidak merinci alasan ketiganya bawa uang 1 miliar di sebuah mal di Jakarta. Selain itu KPK juga menyita rekening atas nama Nur Afifah dengan saldo 447 juta serta sejumlah barang belanjaan. Gitu kan lebihnya. Kalau dilihat di artikelnya Kompas yang lain, yang judulnya Siapa Nur Afifah Balqis, perempuan 24 tahun yang disebut koruptor termuda Indonesia. Fotonya kayak dia lagi di luar negeri nih. Ya, dia lagi di sebuah tempat bersalju. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa nggak benar tuh generasi-generasi itu orang-orang yang ngomong gitu tuh antara dia goblok atau dia ageist aja. Jadi dia kayak rasis tapi lebih ke umur gitu. Karena sebenarnya anak muda korup itu udah dari zaman dulu. Siapa namanya tuh? Nazarudin. Gayus Tambunan usianya 31 waktu dia tertangkap korupsi. Nazarudin. Korupsi usia ini dia. Nazarudin mana sih? Dia jadi 33 tahun saat itu. 33 tahun, 31 tahun, masih muda-muda ini, justru muda-muda. Cuman ini kejadian lama ya, Nazarudin sama Gayus tuh tahun berapa gue lupa. Tapi pada saat itu usia 31, 33, udah korupsi gede-gedean. Balqis 24 tahun. Orang tolol macam apa yang berpikir anak muda nggak korup? Orang tolol macam apa? Mau itu tua, mau muda, mau laki, perempuan. Kalau korup, ya korup aja. Nggak usah digeneralisir ke generasi tertentu. Ya, mulai sekarang, setiap kali dengar hapus satu generasi, lu bilang tolol lu. Nur Afifah Balqis, Nazarudin, Gayus Tambunan, tolol tuh. Tapi sebenarnya di luar bahwa kita udah selesai ya, kita kesampingkan argumen bahwa nggak ada gunanya menghapus satu generasi karena anak muda Indonesia juga korup. Sebenarnya yang paling penting untuk kita garis bawahi adalah bahwa pelakunya ini adalah orang Balikpapan. Si Nur Afifah Balqis ini orang Balikpapan. Menarik karena di luar bahwa memang ini menurut Kemendagri ya, dari websitenya Kemendagri, di luar bahwa memang tren koruptor tuh geser ke ibu-ibu dan PNS muda, bukan kata gua, ini dari Kemendagri. Di luar itu, tapi Balikpapan tuh kemarin tuh memberi sebuah informasi yang menarik sekali buat gua. Gua cerita kondisi Balikpapan seperti apa, Kalimantan Timur. Jadi mereka tuh sering mengeluhkan bahwa Kalimantan Timur itu jadi salah satu bukti dinasti yang begitu menggurita di sejumlah daerah di Indonesia. Di Kalimantan Timur itu, gubernurnya itu namanya Rudi Mas'ud. Kakaknya Rudi Mas'ud itu adalah wali kota Balikpapan, yaitu Rahmat Mas'ud. Benar nggak gue? Iya betul, Rudi Mas'ud, dia pengusaha, dia gubernur Kalimantan Timur. Terus Rahmat Mas'ud, kakaknya adalah wali kota Balikpapan.
Terus Ketua DPRD Kalimantan Timur adalah Hasanuddin Mas'ud, kakaknya Rudi juga. Terus Bupati Penajam Pasir Utara yang ketangkap barengan sama si Nur tadi, Nur Afifah Balkis, itu adalah adiknya Rudi Mas'ud. Jadi kakak beradik tuh. Adiknya Bupati Penajam Pasir Utara ditangkap karena kasus korupsi. Rudi Mas'ud, kakaknya adalah gubernur Kalimantan Timur. Rahmat Mas'ud, kakaknya lagi adalah wali kota Balikpapan. Hasanuddin Mas'ud, kakaknya lagi adalah ketua DPRD Kaltim. Terus Syahriah Mas'ud, kakaknya lagi juga adalah anggota DPRD Kaltim. Jadi di legislatif dia ada 2, satu ketuanya. Di eksekutif dia ada 3, satu udah ketangkep. Levelnya gubernur, wali kota, bupati. Gokil. Bahkan anggota DPR RI sekarang adalah Syarifah Suraidah, nggak ada Mas'udnya, tapi dia adalah istri Rudi Mas'ud, yang mana Rudi Mas'ud adalah gubernur Kalimantan Timur. Nah, kan kesannya ekstrim ya, kesannya ekstrim. Tapi tahu nggak apa yang lebih ekstrim lagi? Bahwa masyarakat Kalimantan Timur memilih si Mas'ud ini. Rahmat Mas'ud menangnya saking teleknya, calon-calon lain kalau digabungin suaranya nggak nyampe 25%. Saking teleknya. Berarti 75% warga Balikpapan milih dinasti Mas'ud. Sekarang lu bertanya-tanya kenapa kan? Karena A, bukankah itu cukup menjadi sinyal bahwa Mas'ud di mana-mana itu adalah indikasi yang berbahaya? Dan B, bukannya lu ngelihat juga apa yang terjadi kayak Rahmat Mas'ud ini yang itu loh, yang waktu, ini kalau gue nggak salah ingat ya, menurut keyakinan saya dan saya bisa salah yakin, itu tuh yang waktu ada BBM langka di Balikpapan, yang sampai 2 hari kalau nggak salah, bensin kosong seluruh Balikpapan. Wali kota itu lagi di London nganterin anaknya tanding katanya. Terus udah gitu ditanya, katanya BBM di Balikpapan kosong. Terus kata wali kotanya, enggak kok gitu. Terus apa ya, ada banyak permasalahan di kotanya. Gue lupa karena kemarin gue abis dari Mensreya Balikpapan kan. Tapi pada akhirnya orang itu terpilih lagi. Dan kalau dilihat dari informasi yang tersebar, dan ini juga sebenarnya udah bukan gosip lagi, katanya udah buka-bukaan. Di Kalimantan Timur tuh praktek uang politik itu ekstrim banget. 200.000 bener-bener dibagi gitu, udah nggak ngumpet-ngumpet lagi. Yang berarti walaupun sering dicela-cela nih dinasti Mas'ud, orang Balikpapan atau Kalimantan Timur tetap milih dia karena mungkin dikasih uang 200.000. Kesimpulan gue adalah dari level rakyatnya sampai level politisinya, tua ataupun muda, selama ada dikasih duit, dia akan ambil sesuatu yang sebenarnya nggak baik untuk dia. Dari level Nur Afifah Balkis yang ditangkap karena kasus korupsi, karena dia ngambil uang, dia tahu padahal yang dilakukan itu nggak baik untuk dia kan, tapi karena uang diambil, masyarakat Kalimantan Timur atau mungkin Balikpapan dikasih 200.000 atau 250.000, diambil walaupun itu nggak baik untuk dia. Jadi terus pada akhirnya kan kita bertanya-tanya, itu salah siapa? Itulah kenapa gue berulang-ulang bilang, Mensreya itu bukan stand up comedy special yang didesain untuk menjelek-jelekan rezim, menjelek-jelekan Pak Prabowo, Gibran, Sabar. Enggak ini. Ini adalah pertunjukan untuk ngasih tahu sama rakyat Indonesia, para pelaku demokrasi, orang yang ikut memilih, lu tuh goblok tahu selama ini. Apalagi ketika lu menyalahkan politisi, menyalahkan orang lain sebagai penyebab politik Indonesia berantakan. Sebenarnya enggak. Kita itu lupa bahwa kita itu adalah salah satu kekuatan terbesar di Indonesia yang sembarangan. Kita pengen konsekuensi kita pengen ketika kita ngelakuin sesuatu nggak ada konsekuensinya, lalu ketika pada akhirnya konsekuensinya muncul, kita salah-salahin, berarti karena ini gitu. Jadi ngerti gak sih? Jadi adanya ini adalah karena konsekuensi kita. Tapi kita nggak mau bertanggung jawab soal konsekuensi kita. Konsekuensi kan muncul pada akhirnya kan, dengan sendirinya kan. Habis itu kita marahin gitu. Kebayang gak sih? Bingung gue. Kayak ada orang kebelet boker, dia tinggal di kosan, dia kebelet boker tapi dia malas ke kamar mandi, jadi dia boker di kosan.
Udah diingetin sama orang-orang. Dia baca buku di sekolah juga ajarin, jangan buang kotoran apapun di dalam tempat kamu tinggal karena itu bawa penyakit. Nggak peduli deh. Dia nggak peduli. Gue akan terserah gue mau lakuin apa yang gue lakuin. Udah diingetin bahwa kalau lu sembarangan dengan tindakan lu akan ada konsekuensi. Tapi dia nggak peduli. Biarin aja, berak di sini, prot gitu. Setelah beraknya keluar, sejam 2 jam, anjing bau banget nih bangsat, bersihin dong nih, pembantu gue kayak tai nih, pembantu lu kayak tai, lu yang berak di situ. Nah itu yang terjadi nih. Kurang kuat apa lagi? Bukti bahwa kalau lu lebih baik dalam bersikap, kalau lu lebih baik jadi bagian dari masyarakat Indonesia yang hidup di negara demokrasi, yang punya andil dalam mengarahkan arah peta politik Indonesia. Kalau lebih baik lagi, hal-hal baik akan datang untuk lu sebagai konsekuensi. Tapi kalau lu nggak peduli, hal-hal buruk yang akan datang untuk lu. Balikpapan, Kalimantan Timur. Contoh yang begitu keren. Mensrea. Tontonlah Mensrea, bagus itu guys. Sumpah dah, semua orang yang udah nonton juga bilang bagus. Bermanfaat untuk lu. Emang sih kayak orang jualan. Tapi bagus, sumpah beneran dah. Bagus. Tonton aja dah tuh. Beli tiket live streamingnya untuk di Jakarta. Rp300.000 saja. 200.000 kalau lu buka rekening bank Saku, ada kode voucher, bisa dapat diskon. Caranya ada di Mensrea.tadi. Beli tiketnya juga di Mensrea.tadi. Thank you semuanya. Bye. Oh iya, seperti biasa, para member, kasih tahu di kolom komentar, rilis untuk umum atau tidak. Thank you. Bye-bye.